MBDA adalah pabrikan rudal Eropa yang sahamnya dipunyai oleh Airbus, BAE Systems, dan Leonardo. Leonardo hanya memegang kepemilikan 25% saham MBDA, sedangkan Airbus dan BAE Systems masing-masing menggenggam 37,5% saham. Indonesia sudah lama mengadopsi rudal-rudal buatan MBDA, khususnya TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat hanya dibelikan rudal pertahanan udara jarak pendek karya MBDA, sedangkan TNI Angkatan Laut lebih mempunyai banyak varian rudal keluaran Eropa ini. Kini pemakai rudal MBDA di Indonesia akan bertambah karena Kementerian Pertahanan dalam proses pengadaan pesawat tempur Rafale asal Prancis. Pesawat pancar gas pengganti Mirage 2000 ini sejak awal dirancang untuk mengadopsi beberapa tipe rudal asal MBDA, baik rudal udara ke udara maupun udara ke permukaan. Salah satu rudal udara ke permukaan yang diincar oleh Indonesia guna menggantung di pilot jet tempur karya Dassault Aviation adalah Exocet AM-39. Pada era kejayaan IPTN di abad ke-20, dami rudal Exocet AM-39 pernah dipasang pada helikopter NAS-332 milik TNI Angkatan Laut. Rudal Exocet keluaran MBDA tercatat sebagai senjata berpandu yang tersohor karena melumpuhkan sejumlah kapal perang Inggris dalam Perang Malvinas. Kesialan nasib kapal perang Inggris dalam perang di Samudra Atlantik Selatan tersebut merupakan iklan gratis yang menyenangkan bagi Prancis dan Aerospatiale. Jakarta telah mengakuisisi rudal Exocet buatan Prancis lama sebelum MBDA lahir. Rudal Exocet dibuat oleh Aerospatiale, firma Prancis yang pada tahun 2001 melakukan merger dengan CASA dan DASA, sehingga terbentuk EADS yang kini telah bersalin nama menjadi Airbus. Indonesia telah menjadi pengguna loyal rudal Exocet sejak awal 1980-an. Walaupun klaim itu didukung oleh fakta yang tidak menyenangkan. Fakta yang tidak menyenangkan yakni Indonesia selalu membeli rudal yang didesain oleh Noord Aviation itu secara eceran. Berbagai kapal perang Indonesia karya anak bangsa Belanda seperti korvet kelas Fatahillah, korvet kelas Sigma, dan fregat kelas Sigma selalu mengusung rudal Exocet sebagai senjata andalan. Keandalan rudal Exocet tidak perlu dipertanyakan lagi karena HMS Sheffield, HMS Glamorgan, dan Atlantic Conveyor telah merasakan sengatan ini dan membuat London dendam terhadap Buenos Aires hingga hari ini. Varian rudal Exocet yang pernah menghuni gudang arsenal Batu Poron adalah MM38 dan MM40. Selain menjadi senjata andalan kapal perang karya anak bangsa Belanda, Indonesia juga pernah mengoperasikan varian MM38 pada geladak kapal perang karya anak bangsa Korea Selatan. Dilengkapi dengan mesin gas turbin, Fast Attack Craft Class Beaker pernah menjadi jagoan Indonesia untuk menggebuk sasaran di laut. Meskipun nama resminya adalah Fast Attack Craft dan bukan kapal cepat rudal, akan tetapi kapal kelas Mandau memiliki kinerja dan daya pukul yang lebih bagus daripada KCR-60 buatan Indonesia. Rudal MBDA lainnya yang juga mengisi geladak kapal perang Indonesia adalah rudal permukaan ke udara Tetral yang merupakan varian dari Mistral yang digunakan oleh Angkatan Laut. Senjata berpandu yang hanya bermanfaat untuk sistem pertahanan titik ini terpasang pada kapal perang Indonesia saja, yaitu korvet kelas Sigma. Boleh jadi Indonesia adalah pemakai tunggal rudal Tetral di dunia, sehingga menjadi pertanyaan, apakah pencapaian ini patut dibanggakan atau tidak? Berbeda dengan rudal Exocet yang telah menyengat kapal perang lawan di medan perang, rudal Tetral belum pernah menghancurkan pesawat udara lawan di palagan pertempuran. Karya MBDA berikutnya yang menambah berat kapal perang Indonesia adalah rudal VL Mika. Rudal yang memiliki kecepatan maksimum 1555 knots ini diadopsi oleh fregat kelas Sigma, namun jarak maksimumnya cuma 20 km. Akuisisi rudal VL Mika baru dilakukan Indonesia sejak fregat buatan Damen masuk jajaran armada TNI Angkatan Laut. Tidak senasib dengan rudal Tetral, Indonesia tak tercatat sebagai pemakai tunggal di dunia untuk rudal VL Mika karena negara lain seperti Maroko, Mesir, dan Singapura juga menggunakan senjata berpandu ini.
Indonesia merindukan pula rudal Aster untuk kepentingan pertahanan udara kapal perang. Sejak tahun 2020 muncul aspirasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengakuisisi rudal Aster 30. Berbeda dengan dua jenis rudal pertahanan udara yang telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut selama ini, rudal Aster 30 mempunyai jarak jangkau hingga 100 km hingga dapat menjadi payung bagi pertahanan konvoi kapal perang. Nampaknya rencana akuisisi rudal Aster 30 merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pengadaan fregat Frame karya Fincantieri. Karena rudal canggih itu hanya boleh dijual dalam bentuk satu paket dengan fregat yang dikembangkan oleh Naval Group dan Fincantieri. Akan tetapi kerinduan Indonesia terhadap rudal Aster 30 seperti pungguk merindukan bulan. Dari aspek perencanaan nasional, rencana pengadaan rudal Aster 30 sampai saat ini belum tercantum dalam Blue Book yang diterbitkan oleh Taman Suropati. Sementara itu, fregat Frame pun tidak terdaftar dalam program Blue Book karena Kementerian Pertahanan tidak mengusulkan pada tahun lalu. Setidaknya sampai tahun 2024 belum nampak cahaya di ujung terowongan bagi rencana Indonesia menjadi operator rudal Aster 30. Walaupun Blue Book belum ramah terhadap rudal Aster 30, akan tetapi dokumen tersebut bersikap ramah terhadap rudal-rudal lainnya buatan MBDA. Rencana pengadaan lanjutan rudal Exocet MM40, Tetral, dan VL Mika telah terdaftar dalam Blue Book edisi terakhir. Kini tinggal menantikan apakah rencana pembelian rudal-rudal MBDA itu akan tercantum dalam Green Book tahun ini atau tidak. Tercatat dalam Green Book adalah satu langkah terakhir sebelum mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri atau PLN dari Menteri Keuangan lewat penetapan sumber pembiayaan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak Indonesia membawa pulang rudal-rudal karya MBDA tersebut? Apabila memperhatikan usulan angka yang tercantum dalam Blue Book, Indonesia akan terus melestarikan tradisi tidak luhur membeli rudal secara eceran. Dengan kata lain, rudal-rudal asal MBDA yang akan diakuisisi oleh Indonesia tidak akan membantu Indonesia berumur panjang ketika terjadi perang, karena cadangan rudalnya sangat sedikit dan diprediksi habis dalam hitungan jam. Padahal dalam lembaga pendidikan militer Indonesia selalu ditekankan diktum bahwa perang tidak dapat dimenangkan tanpa dukungan logistik. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.